limit bilangan E. Kami punya yakil dengerin ya. 1, 2, 3. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semuanya ikut belajar. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka itu kita kenalan dulu ya Kenalin, nama aku Afida Dayanti. Aku Aftar Swastika Yogami. Saya Andi Pratama Simanjuntak. Saya Nina Zafira. Saya Ariana Damayanti Limbong. Dengan sabar ya. Yuk kita simak penjelasannya. Hai, bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang bentuk limit E. Bentuk limit E ada 4 bentuk. Bentuk pertama, limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1 per N pangkat N sama dengan E. Bentuk kedua, limit X mendekati tak hingga 1 tambah N pangkat 1 per N sama dengan E. Bentuk ketiga, limit X mendekati tak hingga 1 kurang 1 per N pangkat min N sama dengan E. Bentuk yang terakhir, limit X mendekati tak hingga 1 kurang N pangkat min 1 per N sama dengan E. Jadi kita akan membahas tentang limit bilangan E. Limit bilangan itu ada 4 bentuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kami sudah memilih soal untuk dibahas. Limit N menuju tak hingga akar 1 tambah 1 per N pangkat N. Akar itu kan kalau diubah ke pangkat bisa menjadi 1 per 2. Jadi kami mengubah akar menjadi 1 per 2. Menjadi limit N menuju tak hingga 1 tambah 1 per N pangkat N dikali setengah. Setengah ini hasil ubahan akar tadi. Ini limit bilangan tak hingga. Berarti nilai E-nya adalah E pangkat setengah. Jadi soal yang kedua itu limit N menuju tak hingga N tambah 3 per N kurang 2 pangkat 2 N kurang 1. Kami akan mengubah nilai limit ini menjadi bentuk rumus yang pertama. Menjadi limit N menuju tak hingga N kurang 2 ditambah 5 per N kurang 2. N kurang 2 tambah 5 itu dari N tambah 3. N kurang 2 tambah 5 itu kan hasilnya sama dengan N tambah 3. Jadi limit N menuju tak hingga N kurang 2 per N kurang 2 tambah 5 per N kurang 2 pangkat 2 N kurang 1. Limit N menuju tak hingga 1 itu dari N kurang 2 per N kurang 2 ditambah 5 per N kurang 2 pangkat 2 N kurang 1. Di sini kan harus pangkat dan penyebutnya harus sama. Di sini masih berbeda, jadi kita harus menyamakannya. 2N kurang 1 dia itu harus sama N kurang 2. Jadi N kurang 2 kali berapa yang hasilnya 2N kurang 1. Hasilnya adalah N kurang 2 dikali 2N kurang 1 per N kurang 2. Hasilnya itu 2N kurang 1. Jadinya limit N menuju tak hingga 1 tambah 5 per N kurang 2 pangkat N kurang 2 dikali 2 N kurang 1 per N kurang 2. Nilai E-nya E pangkat 2 N kurang 1 per N kurang 2. Kalau limit itu kan pangkat yang di atas sama yang di bawah udah sama, kita tinggal ngambil koefisiennya aja. Jadi kita tinggal ngambil 2 per 1. E-nya E pangkat 2 jadinya. Terima kasih. Gimana? Sudah jelas kan? Sampai di sini dulu ya. Dah. Hello guys, welcome to my video education bersama Bang Bakat.
kali ini kami akan menjelaskan tentang limit bilangan Euler yang akan dijelaskan oleh Dr. Handus Dedi Saputra yang kami datangkan dari Zimbabwe. Silakan Pak Dokter. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dedi Saputra Purba. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan Euler, yang dimana limit bilangan Euler adalah limit dengan bentuk satu pangkat tak hingga. Yang sudah tertera di papan tulis ini merupakan bentuk-bentuk umum limit bilangan Euler. Yang pertama, limit n menuju tak hingga. 1 ditambah 1 per n pangkat n sama dengan e. Yang kedua, limit n menuju tak hingga. 1 ditambah n pangkat 1 per n sama dengan e. Yang ketiga, limit n menuju tak hingga. 1 dikurang 1 per n pangkat min n sama dengan e. Dan yang keempat, limit n menuju tak hingga. 1 dikurang n pangkat min setengah sama dengan e. Oke, supaya tidak bingung, kita akan membuat sebuah contoh. Oke, di sini sudah tertera satu contoh limit bilangan Euler, yaitu limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per 3n pangkat 4n. Oke, yang pertama yang kita lakukan itu kita masukkan dulu bentuk mana yang sesuai dengan contoh soal di samping ini. Oke, pertama kita lihat dulu, kita lirik bentuk-bentuk di samping ini. Oke, udah selesai dilirik. Yang sesuai dengan contoh di samping ini merupakan bentuk yang pertama. Oke, kita mulai soal pemanasannya. Oke, kita mulai. Lihat ya, limit n menuju tak hingga. Keren kan tak hingganya? Oke, lanjut. 1 ditambah 1 per 3n pangkat 4n. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Berpikir dulu, pikir. Nah, saudara, oke, limit n menuju tak hingga 1 per 3n. Nah, di pangkatnya ini kita rubah. Yang di sini 3n nya kita buat jadi pangkat, yaitu 4n per 3n. Nah, sekarang di sini kan sudah sama nih bentuk dari contoh soal ini sama bentuk limit bilangan Euler. Sekarang berarti 1 ditambah 1 per 3n ini, nah ini e. Jadi kita akan ini e. Nah, sekarang pangkatnya di sini kita menggunakan limit Taiga, yang dimana di sini kita melihat pangkat yang tertinggi. Nah, di sini pangkat yang tertinggi adalah pangkat 1. Jadi yang kita ambil itu merupakan koefisiennya. Nah, sekarang kita buat 4 per 3. Nah, jadi hasil dari limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per 3n pangkat 4n itu Euler 4 per 3. Nah, gampang kan? Nanti kita kasih soal yang lebih panas lagi. Sekian. Oke, ini soal pemanasannya. Oke, limit n menuju tak hingga n ditambah 3 per n kurang 2 pangkat 2n tambah 1. Oke, kita mulai. Limit n menuju tak hingga. Oke, di sini penyebut dan pembilangnya harus bersama dulu supaya lebih mudah menjawab soalnya. Oke, n dikurang 2 tambah 5 per n dikurang 2 pangkat 2n
tambah 1. Nah, gini bisa kan? Dengan yang di atas. Oke, bisa. Lanjutkan. Limit n menuju tak hingga. Nah, sini jangan bingung dulu. Jadi 1 tambah 5 per n kurang 2. Pangkat 2n tambah 1. Ini bisa kan? Bisa. Lanjutkan lagi. Oke. Oh, sebelum kita lanjutkan dulu, lihat bentuk mana yang sesuai dengan ini yang di sini, dari 4 bentuk di sini. Oke, perhatian dulu. Nah, yang sesuai dengan bentuk soalnya tuh untuk yang pertama. Oke, lanjutkan. Limit n menuju tak hingga. Oke, kita ganti dulu tak hingganya. Gak ada penghapus sakit tangan pun jadi. Oke. 1 tambah 5 per n kurang 2. N kurang 2 pangkat 2n tambah 1 per n kurang 2. Nah, selesai. Lanjutkan lagi ya. Kita sambung ke sini. Oke, lanjutkan. Limit n menuju tak hingga. Nah, di sini bentuknya kan sudah sama bentuk di yang pertama. Sekarang kita buat menjadi satu tambah 5 per n kurang 2. Jadi 2n tambah 1 per n kurang 2. Ya, 2-nya sana lagi 2. Oke. Di sini kan sudah sama bentuk yang pertama. Sudah. Jadi yang ini kita buat jadi regular. Kemudian kan di sini sudah dari contoh yang pertama tadi, kan? Kita lihat mana pangkat yang paling tertinggi. Nah, di sini sudah kita lihat kan pangkat yang tertingginya itu pangkat 1. Jadi yang kita lihat itu merupakan koefisiennya. Nah, di sini pangkatnya 2 per 1. Jadi kita buat pangkat 2. Nah, mudah kan? Nah, mudah sekali. Jadi ini merupakan soal-soal limit bilangan Euler dan masih banyak lagi. Oke, sekarang sekian dari saya. Selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Oke, salam teman-teman. Oke guys, sekian dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah. Kelompok 5. Jempol. Salut. Hai teman-teman, perkenalkan saya Putri Jihan, kelompok 5, 12 MIPA 4. Nah, jadi hari ini aku bakal jelasin tentang limit bilangan Euler. Bilangan Euler adalah limit dengan bentuk satu pangkat atau hingga. Mereka punya 4 bentuk loh. Ini dia bentukannya. Yang pertama, limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n dipangkatin n sama dengan Euler.
Yang kedua, ada limit n menuju tak terhingga 1 ditambah n dipangkatin 1 per n sama dengan Euler. Yang ketiga, ada limit n menuju tak terhingga 1 dikurang 1 per n dipangkatin min n sama dengan Euler. Dan yang terakhir, limit n menuju tak terhingga 1 dikurang n dipangkatin min 1 per n sama dengan Euler. Nah, sekarang kita ke soal ya. Tara, ini dia soalnya. Tapi tunggu dulu deh. Susah banget ya soalnya. Kalian bisa ngerjain nggak? Nggak bisa. Sama, aku juga. Gimana kalau kita panggilin rekan aku aja? Nuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab limit bilangan Euler. Nah, sudah ada salah satu contoh soalnya, yaitu limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n pangkat 3n. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ada 4 bentuk limit bilangan Euler yang ada di sebelah kiri saya. Nah, dari soal yang di sini, kita cari mana sesuai dengan 4 bentuk limit bilangan Euler. Yaitu yang sesuai dengan soal, yaitu salah satu contoh pertama. Jadi cara menjawabnya, limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n pangkat n. Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa pangkat n dan di mana angka 3-nya. Jadi untuk mendapatkan pangkat n tersebut, pangkat n harus disamakan dengan penyebut yang di bawah dan angka 3 di atas tadi dikalikan dengan n. Jadi limit bilangan Eulernya yaitu 1 tambah 1 per n pangkat n. Nah, jadi karena angka 3 di sini, kita masukkan ke limit Euler tadi yaitu pangkat 3. Jadi jawaban dari contoh soal nomor 1, limit n menuju tak hingga 1 tambah 1 per n pangkat 3n, yaitu hasilnya E per 3, E pangkat 3. Nah teman-teman, tadi soalnya udah dijawab tuh sama Nuh. Sekarang ada soal lagi, tapi tetap aja aku nggak bisa ngerjain. Gimana kalau kita panggil lagi dia? Nuh. Nah, di sini sudah ada satu contoh lagi, yaitu limit n ditambah 2 per n tambah 1 pangkat 2n untuk n menuju tak hingga. Dari 4 macam bentuk tadi, kita cari mana yang sesuai dengan contoh soal di sana. Jadi cara menjawabnya, limit n menuju tak hingga n ditambah 1 ditambah 1 per n tambah 1 pangkat 2n. Nah, teman-teman pasti bingung kenapa n tambah 1 tambah 1 bukan n tambah 2. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus menyesuaikan dengan bentuk limit bilangan Euler, di mana kita memecah n tambah 2-nya menjadi n tambah 1 ditambah 1, yaitu penjumlahan yang sesuai dengan bilangan yang di atas sana. Nah, jadi langkah selanjutnya kita samakan pangkat dengan penyebut yang di bawah, yaitu menjadi limit n menuju tak hingga n ditambah 1 per n tambah 1 ditambah 1 per n tambah 1 dipangkat 2n. Nah, kenapa bisa pisah nih? Jadi kita bisa pisah nih. Jadi kita samakan penyebut dari n tambah 1 ditambah 1. Jadi dia pisah n tambah 1 per n tambah 1 ditambah 1 per n ditambah 1. Nah, untuk langkah selanjutnya, limit n menuju tak hingga, karena tadi n tambah 1 per n tambah 1 dibagikan menjadi 1 ditambah 1 per n tambah 1 pangkat 2n. Nah, agar sesuai dengan bentuk limit bilangan Euler, kita samakan penyebut dengan pangkatnya menjadi limit
N menuju K3, 1 ditambah 1 per N tambah 1 pangkat N ditambah 1. Nah, teman-teman pasti bertanya lagi, kenapa pangkatnya menjadi N tambah 1? Nah, untuk mendapatkan limit bilangan Euler, kita harus menyamakan pangkat dengan penyebut yang di bawah. Jadi, angka 2 yang di sana tadi dikalikan dengan N tambah 1. Maksudnya, N tambah 1 dikali 2N per N ditambah 1. Nah, agar mendapatkan limit Euler, kita ambil dari bagian sini menjadi limit bilangan Euler. Nah, masih ada sisa ini 2N per N tambah 1. Kita masukkan ke limit Eulernya 2N per N tambah 1. Nah, dari pangkat ini, pangkat 2N per N tambah 1, kita ambil pangkat terbesar dari angka terbesar dari pangkat tersebut, yaitu menjadi 2 per 1 yang hasilnya pangkat 2. Bagaimana teman-teman? Mungkin kelihatannya soalnya saja yang susah, tapi cara pengerjaannya sangat mudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 Mengucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rian Budistorus. Saya akan menjelaskan mengenai Euler dan contoh soalnya. Nah, pertama kita akan melihat ada 4 rumus dalam limit Euler. Mungkin bisa kita lihat yang pertama, limit X menjadi 3, 1 tambah N per X pangkat X sama dengan pangkat N dan seterusnya. Nah, ini soal pertama. Kita bisa lihat soal bentuk pertama ini limit X menjadi 1 tambah 2 per X pangkat X. Nah, kita melihat di sini. Jika kita melihat di sini di antara 4 ini, kita menemukan dari soal yang pertama ini adalah yang bagian kanan. Nah, jadi kalau misalnya limit 1 tambah 2 per X pangkat X, nah ini kan sudah memenuhi Euler. Jadi kita tinggal bikin saja jadinya N itu adalah 2, jadi tinggal aja 2. Sangat mudah kan? Jika kita melihat syarat-syarat seperti rumus yang tertera, mungkin akan sangat mudah. Baiklah, saya akan membahas soal nomor 2. By the way ini guys, soal dari space. Nah, kita lihat limit X menuju 1 kurang 5 per X pangkat min X. Nah, pertama kita harus mengingat dulu yang namanya A pangkat min M. Ini saya anggap A. Ini saya anggap A pangkat min M. Pangkat min M ini sama saja cuma 1 per A pangkat M. Sama aja, kita mengingat kembali sifat dari eksponen. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita tinggal bikin aja limit X menuju hingga dengan 1 per 1 kurang 5 per X pangkat X. Nah, dan memenuhi syaratnya, ini syarat dari mana? Kita lihat kembali, ini syarat dari yang nomor 2 ini. Kan ini sudah saya bentuk jadi seperti ini. Nah, ini memenuhi B dong. Nah, jika memenuhi, terlebih dahulu kita pecah dulu ya. Sedikit
sekian dari saya. Terima kasih, semangat belajarnya. Kelompok 6